Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa dikumpulkan di majelis yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barakah daripada salawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya bahwa ketika kita menjalankan salat sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul, dengan cara mengikuti Nabi SAW, maka kita terhitung manusia-manusia yang muqiminas salah, mendirikan salat, dan muhafizin, orang-orang yang menjaga salat. Kemudian juga termasuk menjaga salat dan mendirikan salat, yaitu sempurnanya bersuci, baik wudunya maupun kesucian badannya, kesucian pakaiannya dan tempat sholatnya. Kemudian ketika berwudu diusahakan dengan wudu yang sempurna, menjalankan sunnah-sunnah. Yang berikutnya kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, minal muhafadzah ala salah wal iqamah laha, termasuk bentuk menjaga salat dan mendirikan salat, yaitu al-mubadaratu biha fi awwali mawaqitiha, bersegera melakukan salat di awal waktunya. Wa fi dzalika fadlun azim, barang siapa yang melakukan ini, salat awal waktu, maka di situ ada fadlun, keutamaan azimun yang sangat besar, keutamaan yang agung. Wa huwa dalilun ala mahabbatillah ta'ala wa ala al-musara'ati fi mardatih wa mahabbih. Dan kalau ada orang yang setiap masuk waktu salat dia bersegera salat, masuk salat waktu yang selanjutnya bersegera salat, dinomorsatukan salatnya, maka ini adalah dalil, maka ini adalah tanda bahwa orang ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menomorsatukan salat, salat didahulukan, ini adalah tanda bahwa dia ini kepingin cepat-cepat mendapatkan mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang yang pengen cepat mendapatkan cinta, balasan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau tahu mana yang cintanya itu kuat terhadap Allah, mana yang kepingin semangatnya itu kepingin mendapat ridha dan cinta Allah, ya dilihat kalau sudah azan siapa yang pergi ke masjid, siapa yang ke musholla, siapa yang ambil wudu, Nah, itu sudah dibedakan. Walaupun dia tengah-tengah kerja misalnya, ketika dia sibuk, ketika Allahu Akbar langsung bingung dia mau menyelesaikan sesuatu, kemudian dia langsung menuju kepada salat. Ini tanda bahwa dia itu cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin cepat mendapatkan keridhaan Allah dan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalul waqti ridwanullah, awal waktu salat maksudnya, awal waktu itu adalah ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu afwullah, dan akhirnya waktu salat adalah afwullah, maafnya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal abda, dan sesungguhnya hamba, la yusalli salah, dia melakukan satu salat, walam yukhrijha an waqtiha,
tidak sampai mengeluarkan salat itu daripada waktunya. Walama fatahu min awwalil waqti khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Dan apa yang dia kehilangan daripada awal waktu, salat kamu. Iya salat. Jam berapa salat zuhurnya? Jam 2. Oh iya. Tidak sampai keluar dari waktu itu. Tidak sampai asar. Tidak. Asarnya jam 2:30 lebih misalnya. Oh di dalam waktu salatnya ya? Iya. Cuman salat zuhur itu sebenarnya jam 11:30 lebih. Jam 12 itu lebih bagus. Ya kalau kamu tahu awal waktu yang kamu tinggalkan itu, kemudian kamu salat jam 2 siang itu kalau kamu tahu dunia dan seisinya, itu masih lebih baik kamu salat di awal waktu. Jadi kalau ente diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dunia dan seisinya, apapun isinya ya, baik itu yang mahal, yang berharga, emas dan lain-lain, mutiara, yang mahal-mahal semuanya, satu dunia ini diberikan kepada ente, itu lebih baik kamu sholat awal waktu itu lebih bagus daripada ente memiliki dunia seisinya. Kata Nabi SAW. Ya memang sudah apa-apa, yang penting kan sholat di dalam waktu, tidak sampai keluar asar kan. Yang penting saya sholat. Iya memang penting, yang penting sholat. Cuma lebih baik sholat di awal waktu ketimbang mengakhirkan sholat. Seandainya kamu diberikan dunia dan seisinya, itu masih tidak ada nilainya dibanding kita sholat di awal waktu. Hadis ini menjelaskan tentang fadilah keutamaan manusia sholat di awal waktu. Kata Nabi SAW, awalul waqti ridwanullah. Ya, kalau ada orang sholat di awal waktu, dia mendapatkan ridha Allah. Wa akhiruhu, kalau dia sholat di akhir waktu, afwullah, dia mendapatkan ampunan Allah. Lu kan enak diampuni sama Allah. Ya, si A misalnya sholat zuhur jam 12, dia mendapatkan ridwanullah, ridhonya Allah. Si B dia sholat zuhur jam 2 siang atau lebih, akhir-akhir, maka dia mendapatkan afwullah, ampunan Allah Subhanahu, maafnya Allah Subhanahu. Lu kan enak, ya, wis sholat akhir aja, biar dimaafkan sama Allah. Ya. Maka para ulama mengatakan ar-ridha, ridwanullah itu adalah paling tingginya derajat. A'lad darajat itu adalah ridwanullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waradu, dan mereka juga ridho anhu terhadap Allah. Allah ridho, mereka ridho terhadap Allah. Ini adalah a'lad darajat, paling tingginya derajat. Adapun afwullah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tidak akan ada itu ampunan illa min muqassirin, kecuali dari orang yang melakukan salah. Kalau ada orang melakukan salah, dimaafkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada orang sholat di akhir waktu, dia itu melakukan salah sama Allah. Makanya sama Allah diampuni, afwullah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau milih mana? Dapat ridhonya Allah apa dimaafkan sama Allah? Kalau dimaafkan berarti ente melakukan salah sama Allah. Mengakhirkan sholat, ya. Oh, karena misalnya dia itu menjamu tamu misalnya. Atau ada keperluan agama dan lain-lain sampai dia lupa sholatnya ya. Ingat tuh jam 2 sholat zuhur. Ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dimaafkan. Karena yang mengakhirkan sholat adalah perkara yang baik. Ya, dia menjamu tamunya dan seterusnya. Kemudian ya Allah jam 2 saya belum sholat. Lari dia sholat. Ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau dia main HP, ya, main game di HP, atau dia lihat TV misalnya, atau ngobrol-ngobrol nongkrong, bisa dia sholat awal waktu, ya, bisa dia sholat isya awal waktu, tapi tidak, dia ngopi dulu, ya, duduk sama teman-temannya santai. Padahal bisa sholat awal, bisa, dekat masjidnya, dekat musolanya, dekat, diakhirkan. Nanti ketika pulang sampai rumah jam 10 mungkin, jam 11 baru dia sholat isya. Ini orang-orang yang mungkin Allah memaafkan, mungkin enggak. Karena dia bisa, mampu untuk sholat di awal waktu, tapi dia tidak melakukan kesalahan ini.
Dan yang mengakhirkan bukan sesuatu yang terpuji. Bukan yang bermuatan positif pahala, bukan. Karena itu jangan menganggap, oh ana sholat akhir waktu biar dapat afwullah, maafnya Allah. Enggak, maafnya Allah itu bagi orang-orang yang bersalah. Jangan jadi orang yang bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi carilah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ridha Allah ini adalah paling tingginya derajat. Wa gabihun bil mu'min, dan sangat buruk bagi seorang mukmin, orang yang beriman, an yadkhula alaihi waktu salatih, masuk bagi dia, atas dia waktu salatnya, sudah azan, ya sudah masuk waktu salat, wa huwa ala syughlin min asyghali dunya, tapi dia masih sibuk dengan urusan pekerjaannya dia atau urusan duniawinya dia. Azan, dia tahu sudah masuk waktu, iki penting iki, misalnya urusan ini penting iki, tak tutup nosik. Ya, urusan dunianya di nomor satu kan, urusan sholatnya nomor dua. Ya, fala yatruku, dia tidak meninggalkan itu urusannya, kerjaannya, atau urusan duniawinya tidak ditinggalkan untuk melakukan sholat. Enggak, dia tetap kerja, dibiarkan waktu sholat itu berlalu. Wa yagumu ila fariidatihi allati katabahallahu alaihi fayuaddiha. Kemudian dia berdiri, ya melakukan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilakukan daripada sholat. Tidak dilakukan, tetap dia duduk di tempatnya, tetap dia ngurusi dunianya. Ya, wa madzalika illa min uzmil ghaflah wa qillatil ma'rifah billah. Tidak pantas orang beriman seperti ini. Ya, kalau dengar azan, dengar iqamah, itu sudah pikirannya harus ke arah sholat. Jangan sengkuk gampang. Ya, suwi zuhuriku, ya zuhuriku masih 2 jam lebih, santai aja. Ya, bro, santai bro, misalnya. Santai aja, nanti kita tidak mungkin saya tidak sholat. Iya, tapi ente kan orang beriman. Ya, ente kan beriman apa enggak? Beriman. Nah, itu gobih itu. Ya, sangat tidak pantas orang beriman ketika mendengarkan azan waktu sholat masuk, dia itu meremehkan. Seakan-akan itu wis gampang, yang penting kerjaan dulu. Yang penting urusan duniawi dulu, enggak makan nanti. Ya. Dan ini tidak akan terjadi kepada manusia kecuali karena sebab dia ini orang-orang yang sangat lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min du'fir raghbah fil akhirah. Dan ini tanda bahwa orang yang mengakhir-akhirkan salat ini, dia itu kepada urusan akhirat dia kurang minat. Tidak ada semangat di dalam urusan akhirat. Semangatnya hanya urusan duniawi. Padahal kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Kehidupan duniawi ini hanya beberapa tahun saja. Karena itu kalau dengar waktu sholat itu masuk atau dengar azan, ya maka yang terlintas di pikiran kita itu ya apa ini? Saya mau sholat misalnya, saya mau ke masjid, saya mau ke musola, atau sholat di tempat kerja bisa. Ya, cari temannya yang bisa diajak, misalnya, sholat bareng aku ya, misalnya. Nanti temannya yang ketiga, misalnya disuruh jaga titip dulu ya 10 menit di sholat berjamaah sama 2 orang. Besok gantian, wis aku sing jogo. Nanti sholat atau jamaah misalnya, ya tak jogo anak misalnya. Walaupun security misalnya, kalau ada sohibnya ya misalnya. Nah, ini janjian supaya bisa melakukan sholat di awal waktu, lebih-lebih sholat berjamaah. Ini barokah kerjanya ini. Ya. Wa amma ta'khirus shalah hatta yakhruja waqtuha, adapun mengakhirkan sholat sampai waktu sholatnya habis, keluar daripada waktu. Au yaqa' ba'daha kharijahu, atau dia sholatnya terlalu mepet sampai tengah-tengah sholat azan waktu sholat yang berikutnya, sholat zuhur 2:30. Ini model anyar iki ya. Mari ngono baru dapat 2 rakaat azan asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Loh, ini sebagian sholatnya keluar daripada waktu, maka ini adalah ghairu jaiz. Tidak boleh ini. Ya, yang seperti ini mengeluarkan sholat atau sebagian sholat daripada waktunya adalah tidak boleh dan dia berdosa. Haram hukumnya mengeluarkan sholat. Wal adzan wal iqamah min sya'airis shalah. Kemudian beliau mengingatkan
Jangan lupa perkara azan dan perkara iqamah. Ini termasuk syiar-syiar salat. Tata'akkadul muhafadhah alaihima. Diperhatikan di daerahnya masing-masing. Subuh ono azan apa ndak? Ya, dan iqamah. Zuhur ada apa ndak? Oh, ndak ono sing bagian azan zuhur wis mati. Ya, jangan dibiarkan lek mati terus selesai gitu ndak ada azan zuhur. Ya, jangan, itu syiar itu. Syiar agama itu, syiar salah. Kalau tidak ada, ente maju. Waduh, aku tidak iso. Oh, soal azan tidak iso. Tidak iso lagu nih Ustaz. Tidak usah lagu, wis kenceng tok ae. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Tidak apa-apa, yang penting syiarnya ada. Biasanya zuhur sama asar itu biasanya tidak ada di musola-musola itu atau masjid itu. Alasannya, sing biasa azan wis mati. Itu mati dah syiarnya itu. Kan tidak digantikan sama yang muda-muda. Itu jangan dibiarkan setiap daerahnya itu. Ya, kalau tidak ada yang maju, kita yang tahu, ya kita yang hadir majelis, kita yang mendengarkan kitab-kitab ini, ya harus mengamalkan ilmu. Ojo hadir majelis tok mari ngono, daerah ndak ono sing azan, ndak oleh bayaran misalnya. Ya. Ya jangan bayaran nanti bayaran di akhirat nanti lebih besar. Tidak apa-apa. Siapa takmirnya atau siapa yang tua di situ? Pak, ini zuhur atau asar ini tidak harus ngadzan. Ya apa kalau saya yang ngadzan? Oh ya, senang mereka. Ya adzan sudah. Adzan iqamah. Kalau subuh sudah ada ya sudah. Maghrib sudah ada, maghrib biasanya pasti ada ya. Maghrib, isya, subuh itu biasanya pasti aktif biasanya masjid mushola. Biasanya zuhur sama asar itu biasanya tidak ada. Nah ini perhatikan. Ya kita yang tahu ilmunya ini yang memperhatikan. Itu syiarus shalah, itu syiarnya agama itu. Kita ditekankan untuk menjaga ini supaya selalu ada azan dan iqamah itu. Wa fihi ma tardun lisyaitan, dan di dalam dikumandangkannya azan dan iqamah itu sebagai bentuk mengusir setan di daerah tersebut. Nek daerahmu togelan, ceken azane, ono apa ndak? Ya, 5 waktu itu. Nek daerahmu ada orang yang teler, dicek itu musola masjidnya. Ada yang azan ndak zuhur asarnya? Ya apa mek subuh tok atau maghrib tok misalnya. Dijaga syiarnya supaya setan itu jauh daripada daerah kita. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan al-hadits. Idza nudiya lis-shalah, jika dikumandangkan panggilan untuk salat, maksudnya adzan dan iqamah, adbara syaitan, maka setan itu akan lari, ya, menjauh daripada tempat yang dikumandangkan azan dan iqamah. Kita yang tahu, kita yang membaca kitab, kita yang menghadiri majelis-majelis ilmu, jangan hanya sekedar hadir tapi tidak bisa mengamalkan ilmu. Ya, yo arek misalnya winongan, anak telu, wis dibagi ya, sing jedek-jedek. Dino iki aku ya sing azan ya zuhur asar. Mending kok ente lho ya, gantian misalnya. Begitu, harus ada semangat untuk menjalankan atau mengamalkan ilmu. Nah, cuman yang perlu kita ingatkan, di masjid atau musola, kalau bisa, kalau iqamah itu pelan-pelan aja. Aja dipodono karo azan. Azan itu untuk i'lam, untuk memberitahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Makanya dibanterno. Ya, mike di ketno pakai corong, pakai itu. Nah, itu bagus. Ya, biar orang-orang tahu, oh sudah zuhur, oh sudah asar, oh azan apa meneng Ramadan ya, ngenteni buka. Nah, biar tahu kalau masuk waktu sholat. Tapi kalau iqamah itu bukan memberitahu kalau sholatnya itu sudah masuk. Enggak, azan itu yang dikeraskan. Kalau iqamah pelan-pelan aja. Kadang-kadang azan ini kalah ambil iqamah. Iqamah lebih banter. Ya, enggak perlu. Iqamah itu tidak dianjurkan untuk keras. Karena iqamah itu tujuannya untuk membangkitkan orang-orang yang sudah ada di tempat sholat. Enggak usah mik sebenarnya. Ya, orang-orang Allahu Akbar, azan. Nah itu mereka jalan ke masjid, ke musola jalan, kumpul mereka duduk semua, sholat sunnah atau apa misalnya, iktikaf. Ketika sudah kumpul, komat itu untuk apa? Untuk manggil orang yang di luar? Enggak, untuk supaya mereka yang di dalam ini masuk berdiri. Dari posisi duduk supaya mereka berdiri untuk menjalankan sholat. Enggak usah mik lah apa. Ya, atau pakai mik yang di dalam, sudah cukup. Ya, mic yang di dalam sudah cukup, tidak usah
siaran lagi, tidak perlu. Itu bukan adzan. Ya, karena sebagian orang tidak memahami. Ya, kadang-kadang itu mengganggu orang akhirnya. Sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama, kemudian ente lakukan sampai mengganggu orang, itu tidak bagus. Contoh, adzan banter, Allahu Akbar, memaklumi orang itu. Oh, adzan, masuk waktu sholat. Karena saya juga butuh tahu waktu sholat, kan gitu. Tapi ketika dia sudah, wis, ana sholatnya sebentar lagi, wis 5 menit lagi atau 10 menit lagi ya, dia tidur sambil loro untu. Mari ngono komat dikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, banter suara misalnya. Nah itu tidak dianjurkan sama agama. Ente mengganggu orang Islam itu malah. Karena itu kalau iqamah dipelankan volumenya. Atau pakai mic dalam saja. Atau tidak usah mic kalau musola. Langsung aja Allahumma shalli. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, tidak usah mic. Sudah. Karena itu untuk membangkitkan orang-orang yang ada di tempat sholat saja. Bukan mengumumkan lagi, bukan azan itu yang mengumumkan. Kadang-kadang dimanfaatkan sama orang-orang yang malas. Ya, wis krungu adzan nyantai, sik mari ngene komat antene. Ya, sik lungguh sik. Kalau es komat baru melayu kabeh nang masjid. Ya, patenono iki komat ya, cek ketinggalan kabeh cek biasa. Karena itu, ya, mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang berat ya kita salat awal waktu itu memang berat. Tapi pahalanya besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, memberikan kekuatan, hidayah, petunjuk sehingga kita bisa menjalankan daripada syariat ini, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.